Jadi perkara nomor 36 selesai dan akan dihukum. Sidang perkara atas nama terdakwa Sapitri dibuka dengan terbuka untuk Ibu Sapitri, sehat? Alhamdulillah sehat ya Mulia. Sebagai berdasarkan hari ini putusan Pak Jaksa dan Bu penasihat hukum ya. Ini putusan sudah lengkap. Untuk saksi, mohon izin untuk saksi keterangan terdakwa yang akan dibacakan. Setuju? Ya. Itu sudah lengkap ya. Berapa lama lagi? Yang akan dibacakan adalah putusan nomor 3/2023 demi tidak berdasarkan undang-undang Semarang yang mereka dan mengadili perkara pidana pada perhatian tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa nama Sapitri, nama lengkap Sapitri Kartika Dewi binti Sunarto, tempat lahir Semarang, umur 57, 22 Juli 65, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, tempat tinggal Gombel Permen 46/167 RT 5 RW 7 Kelurahan Ngesep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN. Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Juli sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Wahyu Rudi Indarto, Mimi Herianti, Rahmi Fatullah-Norati, para advokat kantor di Lofis Indarto Partner berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023. Pengadilan tersebut setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini, setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang pembelaan penasihat hukum dibacakan tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya dianggap dibacakan oleh tuntutannya menimbang bahwa atas penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya sudah berikut: 1. Menyatakan terdakwa Sapitri Kartika Dewi binti Sunarto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ringan. 2. Menyatakan terdakwa Sapitri Kartika Dewi binti Sunarto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam pasal dalam dakwaan tidak membebaskan atau melepaskan terdakwa Sapitri dari segala dakwaan dan tuntutan. Iya, alhamdulillah. Sampai selesai berjalan ya. Ini pembelaannya dari penasihat hukum. Supaya tenang ya. Iya. 4. Menyatakan memulihkan merehabilitasi nama baik serta kehormatan terdakwa Sapitri tersebut seperti semula. 5. Menyatakan barang bukti warna SRM nomor 05692 SRM 05692 fotokopi berisikan jaksa dikembalikan kepada terdakwa Sapitri. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa sedangkan terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan atas tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dilepaskan dari dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan permohonan terdakwa tersebut penasihat hukum penuntut umum telah memberikan tanggapan secara tertulis tanggal 7 September 2023
yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, sedangkan penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 20 Juni 2023 yang berbunyi sebagai berikut, dianggap dibacakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Subsidiar dianggap dibacakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan atas surat dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi tertanggal 13 Juni 2023 dan telah diputus oleh majelis hakim dengan putusan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2023 yang namanya sebagai berikut: 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor 346 B 2023 PN Semarang atas nama terdakwa Ika Tim. 3. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum tersebut, dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu saksi Anastasia Prihastuti Rini. 2. Saksi Selamat bin Kasmin. 3. Saksi Sabto Dwi Karnagi. 4. Saksi Suwadi bin Rahiman. 5. Saksi Suretno Hidayat bin Sanmarta. 6. Saksi Mujiono bin Mujiarti. 7. Saksi Erning Muji Hestarini. 8. Saksi Mardiana Herawati. 9. Saksi Sri Suryanti. 10. Saksi Isnu Hartoyo. 11. Saksi Liliana Tejo Saputro. Yang keterangan sebagaimana termuat dalam putusan ini dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selain para saksi, penuntut umum juga mengajukan ahli yang bernama Profesor Dr. Mukhtarom SHMH karena tidak datang ke persidangan dengan persetujuan terdakwa. Keterangan di berita acara dibacakan di persidangannya pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut, dianggap dibacakan telah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi dan ahli, penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa berkas SHM nomor 05920 luas kurang lebih 5.392 meter persegi, tanggal terbit 27 November 2017 atas nama Savitri Kartika Dewi yang berisi 1-20 yang dibacakan, dan SHM nomor 05920 atas nama Savitri Kartika, fotokopi surat perjanjian jual beli tanah yayasan tertanggal 7 Oktober 1995 antara Selamat dengan Savitri Kartika. Menimbang bahwa terdakwa atau penasihat hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan bernama saksi Jumarno setelah disumpah memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut, dianggap dibacakan telah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selain saksi yang meringankan, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa juga mengajukan ahli yang bernama Dr. Kristina Maya Indah SHMH setelah disumpah memberikan pendapat sebagai berikut, dianggap dibacakan telah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut, dianggap dibacakan telah termuat dalam putusan ini.
Menikah berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat diterapkan terhadap unsur-unsur yang didakwakan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa di persidangan pada pokoknya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer maupun dakwaan sekundер dan membebaskan dari dakwaan tersebut, sedangkan terdakwa secara lisan memohon agar dilepaskan dari segala tuntutan dakwaan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan unsur yang didakwakan oleh yang terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara subsidiaritas. Dakwaan primer melanggar pasal 266 ayat 2 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan peraturan 3 karena pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan dakwaan subsidiar melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. 3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 1995 di Semarang telah terjadi suatu perjanjian jual beli tanah yayasan antara Selamat pekerjaan PNS beralamat di Cangkri Gerobak RT 0108 Kelurahan Nesrat Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang berkedudukan sebagai penjual dan sapi serikat Dewi terdakwa pekerjaan karyawan BUMN beralamat di Gombel Permen Kelurahan Nesrat Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang berkedudukan sebagai pembeli. 2. Bahwa yang menjadi objek jual beli yaitu bidang tanah yayasan C nomor 129 dengan luas 5.710 meter persegi yang terletak di Jalan Grup Bank RT 04 RW 08 Kelurahan Nesrat Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah kosong, sebelah timur tanah milik Madi, sebelah selatan tanah milik Ahmad, sebelah barat tanah milik Aryo. 3. Bahwa jual beli tanah yayasan tersebut telah disepakati dan dibayar lunas oleh pemilik sebesar Rp171.000. Jual beli tersebut dilakukan di bawah tangan dan belum dilakukan di hadapan PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Bahwa terdakwa sapi terikat nikah Dewi selaku pembeli bermaksud untuk mengurus pensertifikatan tanah yang dibelinya tersebut melalui suaminya yang bernama Himawan di Jalan Pos saat ini telah meninggal dunia dan berdasarkan terang dari suami terdakwa Himawan bahwa untuk dapat mensertifikatkan tanah tersebut harus dilakukan pembaharuan jual beli atau jual beli ulang dengan selamat di hadapan PPAT untuk dasar pengurusan sertifikat. 5. Bahwa terdakwa menyerahkan sepenuhnya pengurusan administrasi untuk pensertifikatan kepada suaminya terdakwa, termasuk menghubungi selamat dan menuntut PPAT di Diana Derawan. 6. Bahwa selanjutnya jual beli di hadapan PPAT dilakukan dengan nilai 4 miliar. Menurut saksi Madiana Herawati, nilai 4 miliar tersebut merupakan kalkulasi atau penyesuaian atas proses jual beli tahun 1995 sebesar 121 juta
rupiah untuk menyelesaikan nilai jual beli dengan NJOP terbaru. Jual beli tidak dapat diproses oleh PPAT apabila tetap menggunakan nilai 171 juta sesuai dengan PPAT yang bernama menjadi Herawati S. 7. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 terdakwa dalam hal ini yang mengurus suaminya itu Hendra Irawan Wijanarko mengajukan permohonan sertifikat dengan melampirkan dokumen berupa 1. Surat keterangan tanah bekas milik adat nomor 590 garis miring 45 garis miring 2017 tanggal 11 Juli 2017 yang ditetapkan oleh Lurah Mesrep. 2. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah atau sporedik tanggal 11 Juli 2017 ditandatangani oleh Lurah Mesrep. 3. Kutipan akte buku C tanggal 11 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Lurah Mesrep. 4. Berita acara kesaksian 11 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Suwardi dan Kasian. 5. Surat pengantar nomor 607 2017 dari Kantor Pertanahan Kota Semarang yang isinya pengumuman nomor 607 .33.74.8 Romawi 2011 berdasarkan PP nomor 24 tahun 2017 tertanggal 28 Agustus 2017. Daftar daya beli dan data fisik bidang tanah lampiran pengumuman nomor 607/2017 tertanggal 28 Agustus 2017. Pengumuman data fisik dan data yuridis nomor 607/3374/8 Romawi 2017 berdasarkan PP nomor 24 tahun PP nomor 24 tahun 2017 tertanggal 28 Agustus 2017. 8. Bahwa setelah proses tersebut dilalui maka setelah terbitlah SHM nomor 05692 garis miring seluas kurang lebih 5.710 meter persegi atas nama Sabitri Kartika Dewi untuk terdakwa di Jumbrang RT 04 RW 08 Kelurahan Mesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang surat ukur nomor tanggal 9 November 2017. 9. Bahwa setelah keluar SHM nomor 05692 garis Mesrep atas nama Saudara Sabitri kemudian terdakwa membangun rumah kos musola dan telah ditempati. Bahwa pada tahun 2020 terjadi klaim somasi dari saksi Anastia Priyasuti ini yang menyatakan terjadi tumpang tindih antara bidang tanah SHM nomor 05692 Mesrep seluas 5.710 meter persegi atas nama Sabitri Kartika Dewi dengan SHM nomor 0421 Mesrep seluas 3.095 meter persegi dan SHM nomor 0592 Mesrep seluas 5.392 meter persegi atas nama Anastia Priyasuti. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Suryanti dari BPN bahwa BPN Kota Semarang pernah menerbitkan 3 SHM yaitu SHM nomor 0421 atas nama Anastia Priyasuti ini, SHM nomor 05920 Mesrep atas nama Anastia Priyasuti, SHM nomor 0590692 Mesrep atas nama Sabitri Kartika Dewi yang diterbitkan di BPN Kota Semarang tanggal 27 November 2017. Bahwa sesuai dengan dokumen BPN Kota Semarang dapat dijelaskan bahwa cara memperoleh ketiga SHM tersebut adalah sebagai berikut.
A. SDM nomor 0421 ngesrap seluas 3.905 meter persegi atas nama Nasdia Saifuddin ini diterbitkan tanggal 7 bulan 7 1992. Cara perolehannya semula SDM nomor 2152 Kelurahan Jangkrik atas nama Asmin Konvensi atau Penegasan Hak C 371 berdasarkan SK Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Maret 1992. B. SDM nomor 0592 ngesrap seluas 5.392 meter persegi atas nama Agastya Priyastuti yang diterbitkan oleh BPN tanggal 27 Agustus 92. Cara perolehannya yang adalah semula SDM nomor 2695 Kelurahan Jangkrik atas nama Karimin. C. SDM nomor 056692 Kelurahan Ngesrap atas nama Sapitri Kartika Dewi diterbitkan tanggal 27 November 2017. Cara perolehannya adalah asalnya pengakuan hak perboden Indonesia nomor 129 berdasarkan akta AJB tanggal 19 Juli 2017 nomor 232 2017 dengan BPAT Media Madiana Herawati SA bahwa sesuai dengan wakaf untuk dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan SDM atas nama terdakwa, yaitu A. Formulir permohonan termaterai tanggal 11 Juli 2017. B. Surat kuasa termaterai dari Sapitri Kartika Dewi kepada Museum. C. Fotokopi KTP Selamat Sri Wahyuni Sapitri Kartika Dewi Mati Kasta dan Museum. D. Akte jual beli nomor 232/2017 tanggal 11 Juli 2017 BPAT atas nama Madiana Herawati. E. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 11 Juli 2017. F. Fotokopi KK Selamat dan Sapitri Kartika Dewi. D. Fotokopi PPP tahun 2017. H. Surat keterangan tanah bekas milik adat dari Kelurahan Ngesrap tanggal 11 Juli 2017. E. Fotokopi 5 Romawi 1 Legislatif Kelurahan Jangkrik. D. Bukti pembayaran BPHTP. K. Bukti pembayaran BPH. L. Surat keterangan dari Madiana Herawati tanggal 11 Juli 2017. M. Kutipan daftar buku C atas nama Rugiman Kau tanggal 11 Juli 2017 dari Lurah Ngesrap. N. Peta bidang tanah tanggal 20 Mei 2013. Bahwa sesuai dengan wakaf ada surat permohonan dari terdakwa dengan nomor berkas 618/2013 tanggal 15 Januari 2013. Kemudian pengukuran telah dilaksanakan dengan diterbitkannya peta bidang tanah NIB 02451 seluas 5.710 meter persegi atas nama Sapitri Kartika Dewi tanggal 20 Mei 2013 dengan petugas hukum Nugroho Bianto. Bahwa proses pengajuan hingga jadi SDM tahapannya meliputi A. Permohonan pengukuran tanah yang kemudian setelah diterbitkan peta bidang tanah maka didaftarkan untuk permohonan hak melalui mekanisme tanah biasa atau pendaftaran tanah sporadik. B. Kemudian dilakukan penelitian pemeriksaan lapangan oleh panitia A, kemudian dilakukan sidang oleh panitia A. Selanjutnya apabila disetujui oleh sidang panitia A maka diterbitkan pengumuman. E. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak manapun maka sertifikat dapat diterbitkan. Bahwa berdasarkan plotis ada indikasi tumpang tindih
yang mana atas SDM nomor 05692 Kelurahan Gesrep atas nama terdakwa diterbitkan tanggal 27 November 2017 menumpuk sebagian besar SDM nomor 0421 Gesrep dan SDM nomor 05920 atas nama Anastia Priastuti. Bahwa terjadi tumpang tindih tersebut bisa jadi dikarenakan untuk penunjukan bidang oleh yang bersangkutan atau pemohon pada saat itu belum dipetakan bidang tanah di kantor pertanahan Kota Semarang. Bahwa BPN Kota Semarang pernah melakukan mediasi sebanyak 3 kali. Satu pertama sesuai dengan surat undangan nomor tanggal 02/2020 untuk hadir pada hari Jumat tanggal 6 November 2020. Yang diundang adalah Anastia Priastuti dan terdakwa. Namun saat itu yang hadir adalah Anastia Priastuti. Kedua, sesuai dengan surat undangan tanggal 8 Desember 2020 untuk hadir pada hari Rabu 16 Desember 2020. Yang diundang adalah saudara Anastia Priastuti dan terdakwa. Namun yang hadir saat itu Anastia dan terdakwa diwakili oleh pengacara. Ketiga, sesuai dengan surat undangan tanggal 5 Januari 2021 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, yang diundang adalah Anastia Priastuti dan terdakwa yang hadir adalah saudara Anastia dan terdakwa dan juga pengacara. Bahwa dari 3 kali mediasi tersebut saat itu tidak ada titik temu. Bahwa atas terjadinya tumpang tindih ketiga tersebut, maka BPN telah mendamaikan antara para pihak akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, saksi Anastia Priastuti mengajukan tuntutan pidana karena menganggap terjadi pemalsuan dalam proses penertiban SHM nomor 05692 seluas 5.710 bagi atas nama Savitri Kartika Dewi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, memang benar telah terjadi peristiwa hukum dan perbuatan hukum pada tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di kantor Kelurahan Gesrep Kota Semarang. Terdakwa Savitri Kartika Dewi dengan saksi selamat telah menandatangani surat berupa akte jual beli nomor 232/2017 yang dilakukan di hadapan saksi Madiana Herawati selaku PPAD membuat akte jual beli tersebut. Menimbang bahwa telah menandatangani surat berupa akte jual beli nomor 232/2017 tersebut, kemudian akte jual beli tersebut terdakwa pergunakan untuk mengajukan penerbitan sertifikat atas objek tanah yang diperjualbelikan sesuai dengan akte jual beli tersebut pada tanggal 3 Juli 2017 ke kantor Badan Pertanahan Kota Semarang, hingga kemudian terbit sertifikat hak milik nomor 05692 tanggal 27 November 2017 atas nama terdakwa Savitri Kartika Dewi. Menimbang bahwa terhadap SDM nomor 0590692 nama terdakwa Savitri Kartika Dewi tersebut diklaim oleh saksi Anastia Priastuti berada di dalam atau tumpang tindih dengan bidang tanah milik Anastia Priastuti yang telah bersertifikat hak nomor 0441 nomor 05920 dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Anastia Priastuti merasa dirugikan karena tidak bisa memiliki dan menguasai tanahnya karena di atas karena milik saksi yang telah bersertifikat hak nomor 0421 dan nomor 05920 tersebut telah didirikan gabungan untuk kos-kosan oleh terdakwa tanpa seizin dan pengetahuan saksi Anastia Priastuti. Menimbang bahwa Badan Pertanahan Semarang
telah berusaha menamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pihak saksi Anas Setiabudi melaporkan terdakwa ke jalur pidana dengan tuduhan terima melanggar pasal 266 ayat 2 pasal 55 ayat 1 KUHP, tidak pasal 263 ayat 2 KUHP terhadap akta jual beli nomor 232/2017 yang dibuat di hadapan saksi Madiana Herawati selaku terdakwa. Menimbang bahwa penandatanganan akta jual beli nomor 232/2017 yang dilakukan di hadapan saksi Madiana Herawati selaku terdakwa bukan secara tiba-tiba, akan tapi berkaitan dengan perjanjian jual beli di bawah tangan yang dilakukan antara terdakwa Sapitri dengan saksi Selamat pada tanggal 7 Oktober 1995. Menimbang bahwa dengan telah terbitnya SHM nomor 0592 tanggal 27 November 2017 atas nama terdakwa, ternyata di dalam objek yang sama juga telah terbit sertifikat ahli nomor 0421 tanggal 7 Juli 1992 dan nomor 05920 tanggal 27 Agustus 1992 atas nama Anas Setiabudi, sehingga terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat dalam milik objek yang sama. Menimbang bahwa karena terjadi tumpang tindih dalam penerbitan SHM dalam objek yang sama, maka terjadilah perselisihan kepemilikan atas objek sengketa antara terdakwa dengan saksi Anas Setiabudi. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aku yang dipermasalahkan masalah kepemilikan atau alasan terhadap objek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Jerubang RT 04 RW 08 Kelurahan Ngesap, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, maka penyelesaiannya seharusnya melalui jalur perdata, bukan pidana. Memang benar, sebelum terbit SHM nomor 05692 tanggal 27 November 2017 telah terjadi penandatanganan akta jual beli nomor 232/2017 di hadapan notaris PPAT Madiana sebagai dasar terbitnya SHM nomor 05692 atas nama terdakwa, sehingga untuk menentukan apakah akta jual beli nomor 232/2017 tersebut sah atau tidak menjadi ruang lingkup perdata. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat memang benar terdakwa telah melakukan perbuatan hukum penandatanganan akta jual beli nomor 232/2017 di hadapan notaris atau PPAT Madiana Herawati, di mana terdakwa sebagai pembeli objek sengketa berupa tanah, sedangkan Selamat sebagai objek sengketa bagaimana yang didakwakan penuntut umum. Akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi masuk ruang lingkup perdata, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dituliskan hak-hak terdakwa dengan kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Menimbang mengenai barang bukti berupa barang SHM nomor 0592 Ngesap luas 5.392 meter persegi atas nama Sapitri dengan yang berisi sebagai berikut: A sampai F 2 SKM nomor 0592 atas nama Sapitri, fotokopi setelah jual beli tanahnya 1 tanggal 7 Oktober 1997 atas nama Selamat
akan ditentukan di dalam amar putusan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari dugaan penuntut hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Sapitri Kartika Dewi tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana. 2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa warga SHM nomor 05920 mesra luas 5.362 tanggal terbit 27 November 2017 atas nama Sapitri yang berisi presentasinya 2 SHM nomor 05920 atas nama Sapitri. 3. Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah hiasan tertanggal 7 Oktober 1925 dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Mereka 12 September 2023 oleh Marcos sebagai Majelis Dasar Wako dan Siti Istirahat semuanya juga dihakim Mauta bersama diucapkan kita terbuka umum pada hari juga untuk Majelis dengan disamping oleh teman-teman yang bersangkutan dibantu Maria Rizka Mandalnya sebagai panitia dihadiri oleh penuntut umum serta kerja terdakwa dan pengurus. Ya, Saudara Sapitri tidak dengar tadi? Ya, yang mulia. Atas putusan tersebut, saudara punya hak demikian pula penuntut umum punya hak yang sama, ya, bisa melakukan upaya hukum sesuai dengan bersangkutan. Jadi sikap saudara bagaimana? Serahkan kepada saudara. Serahkan kepada penasihat hukum saya. Apa? Saya mau Dengan sikap saudara bagaimana? Saya serahkan penasihat hukum saya. Pak Penuntut Umum pikir-pikir. Jadi perkara nomor 36 selesai yang akan dihukum. Pak